Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakapolda Maluku, Bapak Direkrim, Kapolresta, Wakapolresta dan Kasatreskrim, serta yang saya cintai dan saya banggakan tentunya rekan-rekan media, baik media elektronik, media cetak maupun media online. Pada siang hari ini, alhamdulillah kami dari Polda Maluku, dalam hal ini Bapak Wakapolda langsung akan memimpin konferensi pers terkait dengan kejadian yang sama-sama kita tahu beberapa waktu yang lalu terjadi kasus tawuran atau perkelahian antar pelajar yang mengakibatkan salah satu siswa SMK Negeri 3 meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya nanti langsung dipimpin oleh Pak Wakapolda. Silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, jadi pada hari ini kita akan sampaikan rilis ya kejadian tanggal 19 kemarin. Kita ketahui bahwa sebenarnya ini dimulai dari adanya perkelahian pelajar ya di SMK 3 yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Akibat dari perkelahian itu spontan saja masyarakat beberapa negeri ada melakukan penyerbuan ataupun kepada negeri yang lain, sehingga menimbulkan kerugian yang lain, kerugian material gitu ya, seperti itu. Ada beberapa belasan rumah yang terbakar dan beberapa warga masih mengungsi. Untuk itu kami dari Polda Maluku memberikan beberapa kepada Polresta Ambon untuk menangani hal ini, ya termasuk dengan Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Semua itu sudah berkoordinasi ya. Dan tadi pun siang jam 11 kami di Polda sudah bertemu dengan 4 Bapak Raja, itu Lama, itu Mesin, kemudian dari Gunung dan juga dari Waiheru. Intinya 4 Bapak Raja sepakat bahwa ini adalah kesalahpahaman ya, yang tidak harus dibesar-besarkan atau tidak berlarut-larut. Segera kita lakukan beberapa hal mitigasi. Untuk pelaku sendiri sudah kita amankan. Pelaku penusukan sudah kita amankan, yaitu inisialnya IS, 19 tahun, ya, masih pelajar kasusnya. Yang korban itu juga pelajar, dan sama-sama dari SMK 3. Kemudian untuk pelaku pembakaran sudah kita identifikasi, dan kita akan juga melakukan penegakan hukum. Sedang kita siapkan untuk lahan ke depan supaya juga tidak kontraproduktif. Jadi kita sudah melakukan beberapa langkah. Tadi pertemuan dengan Bapak Raja sepakat ya, bahwa keamanan tetap akan kami jamin. Masyarakat yang masih mengungsi akan kembali ke kediamannya. Kemudian untuk hal-hal yang rusak, mana sudah kesepakatan Bapak Wali Kota, Bapak akan membantu. Kami juga akan membantu memberikan beberapa personel yang masih akan berjaga di sana, sehingga kedepannya masyarakat bisa beraktivitas kembali ya. Jadi intinya itu, jadi intinya kita sudah menangani ya siapa yang sebagai pelaku, baik itu yang nusuk ataupun yang bakar akan kita proses sesuai dengan hukum positif kita. Nah, sedangkan yang lain akan tidak, kalau sudah menjadi merembet jadi hal-hal yang lain ya, kita sudah adakan musyawarah dan kita akan melakukan langkah-langkah nyata sehingga tidak berkelanjutan. Saya kira itu rekan-rekan. Mungkin kalau ada yang tanyakan silakan sambil saja. Ya, cepat. Hai Pak. Ya, silakan. Pak, tadi kan dijelaskan bahwa pelaku ini satu, dia kan masih sekolah, otomatis kan dia masih bawah umur. Ya. Apakah dalam proses pemeriksaan ini akan melakukan pendampingan sama komisi anak? Itu satu pertanyaan satu Pak. Saya cimi pada atas media. Dua Pak, ada dalam proses pemeriksaan ini kan dia harus menginvestigasi dan akarnya nih. Apakah kan beredar di media di luar bahwa mereka berkelahi di luar sekolah, apakah dalam pemeriksaan kepada pihak sekolah untuk mengetahui untuk dapat mencegah tawuran di luar sekolah? Itu dua Pak. Yang ketiga, apakah pihak kepolisian ke depan akan melakukan bimbingan kepada pelajar di Kota Ambon untuk mencegah menghindari tawuran? Nah, satu dulu ya. Oke. Baik. Jadi kalau untuk pelaku memang saat ini masih satu yang kita amankan. Bukan tidak mungkin nanti ada pelaku-pelaku yang lain, mungkin yang turut serta ataupun membantu dan lain-lain. Ini masih dalam proses penyelidikan kita untuk kita matangkan seperti itu. Ya kemudian untuk langkah-langkah yang berikutnya tadi seperti tadi, apakah nanti pihak sekolah? Pasti kita libatkan pihak sekolah. Ya kita kemarin sudah ke sekolah dari pihak Polresta. Intinya nanti kita akan musyawarahkan ya. Apabila mungkin akan ada kasus berikutnya akan kita
buatkan semacam kesepakatan bahwa nanti dia akan dikeluarkan dari sekolah itu, ya, sehingga mereka tidak mengulangi lagi, karena ini kan sama-sama satu sekolah, yang musuh SMA 3, korban juga SMA 3. Jadi itu kita harapkan dengan tindakan tegas kita, diharapkan juga tidak menjadi dampak ikutan yang seperti yang lain. Ya. Bahwa sudah teridentifikasi pelaku pembakaran. Ya. Kira-kira berapa orang yang teridentifikasi? Lalu apakah rujukan dari video-video yang beredar yang menggunakan alat-alat tajam, lalu juga ada provokasi-provokasi, apakah itu juga teridentifikasi? Bisa mengarah ke situ, ada kemungkinan berapa, menuju ke berapa tersangka, ada kemungkinan begitu Pak Wakil? Kalau berapa sedang kita identifikasi, makanya kita kumpulkan semua bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, baik itu video yang diberikan oleh masyarakat ataupun mungkin video-video dari aparat kita sedang kita siapkan. Ya, tapi intinya kita akan melakukan penegakan hukum. Ya, karena kalau tidak ini menjadi pembelajaran buruk buat kedepannya. Jenderal, Pak, saya dua pertanyaan. Ya. Yang pertama tadi Jenderal katakan bahwa setelah terjadi tawuran pelajar dan ada korban meninggal, Ya. secara spontan ya, warga tiba-tiba menyerang. Nah, secara spontan ini apakah itu memang spontan atau memang by design? Karena kalau kita melihat begitu terkonsolidasinya warga, Ya. peralatan di bawah juga cukup, dan ada juga bom, bahan peledak, dan buktinya ada korban yang di Limena masih itu kena serpihan bom, Komandan. Ya. Nah, itu jadi pertanyaan, apakah ini memang by design? Yang Ya. kedua, peran Babin di itu sana seperti apa ketika melihat warga itu lagi jalan rame-ramenya bawa senjata, paling tidak kan Babin harus segera berkomunikasi ke pimpinannya, laporan, sehingga bisa diambil langkah, karena jarak itu punut itu bukan dari Perigi 5 ke Mardika, Komandan, yang cuma 5 menit, itu minimal 30-40 menit, jadi masih bisa diantisipasi sebenarnya. Ya, mohon penjelasan. Baik ya, jadi memang ini masalah tidak sederhana ya, memang sudah ada sebab akibat. Kalau dibilang lambat merespon segala macam, ya bisa jadi iya, bisa jadi ya, juga tidak. Gitu. Karena semua itu kan tidak bisa kita mengandalkan aparat yang harus standby 24 jam. Ya, tidak mungkin kita tungguin pasang pos 24 jam, tidak mungkin. Jadi kita memang mengharapkan secara masyarakat ini sangat penting, gitu kan. Kita kan sudah belajar sejarah bahwa kita tahu sekian kita pernah berkonflik, apa misalnya kita mau kita ulangi terus. Ya, dan kami pun sekarang masih ada beberapa tempat yang kami amankan oleh petugas kepolisian. Ya, nanti kami akan evaluasi Babinnya, kalau memang tidak tanggap, tidak dapat, ya kita akan evaluasi kan seperti itu. Ya, tapi kita harapkan itu memang ya kedepannya sedemikian rupa. Tadi kalau kita ketemu dengan dari para Bapak Raja, memang itu spontan ya, dan bahkan beliau pun sudah menghimbau untuk kembali dan seterusnya. Jadi namanya emosi sesaat, psikologi massa itu memang susah dibentuk. Nah, itu memang perlu kesadaran kolektif kita bersama lah, ya kan, tidak saling mengandalkan, tidak saling menyalahkan, ya kan. Ya, semua sudah terjadi, kita kan harus identifikasi bagaimana berita supaya tidak terjadi lagi kan, seperti itu. Kita harapkan seperti itu, ya. Cukup ya segera. Oh iya Pak Jin, saya Hamdi Pak dari Metro TV. Ya, bisa dipertegas tersangka yang ditangkap ini menjadi pemicu bentrokan antara warga? Bisa jadi iya, ya, karena akibat tersangka ini menusuk kemudian mati, ya kan, ini pihak keluarga korban dan seterusnya itu tidak terima mungkin ya, sehingga mengakibatkan melakukan penyerbuan, walaupun padahal belum tentu informasi yang diterima itu benar, kan ternyata pelaku bukan warga situ, warga di tempat yang lain. Nah, ini karena itu di informasi diterang bulat-bulat, tidak dicerna ya, tidak dicek kebenarannya, sehingga menimbulkan kerugian yang berakibat yang fatal seperti itu ya. Motifnya sebenarnya apa Pak? Ya tadi perkelahian, awalnya perkelahian. Nah, perkelahian itu awalnya dari mana juga sedang kita telusuri. Kita akan cek nanti di sekolahnya, kita akan periksa beberapa rekan-rekannya yang lain seperti itu ya. Jadi apa motifnya mereka saling berkelahi seperti itu ya, dan bagaimana mereka membawa saja dan seterusnya. Sedang kita dalami. Apakah pelakunya cuma tunggal, apakah ada yang lain juga sedang kita dalami semua ya. Intinya saya mau rekan-rekan semua bahwa intinya kita akan tangani secara yang berkeadilan, dan juga tolong rekan-rekan media membuat pemberitaan yang berimbang sehingga semua menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira itu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.